Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Violita Adis Dimutira Fitri dengan NIM 192231016 dari kelas Gizi 5A, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari literatur review mengenai validitas dan reliabilitas metode kuesioner SQ, FFQ, dan FFQ. Langsung saja, untuk latar belakangnya sendiri, angket atau kuesioner merupakan metode penting dalam pengumpulan data karena mampu menyajikan pertanyaan terstruktur untuk menggali informasi yang relevan, sistematis, dan dapat diukur secara kuantitatif. Kemudian untuk validitas dan reliabilitas sendiri sangat diperlukan karena memastikan instrumen ini mampu mengukur variabel dengan tepat dan akurat, sehingga data yang diperoleh juga dapat dipercaya. Kemudian untuk dua metode pada kali ini yang saya eh, perdalam yaitu mengenai SQ, FFQ, dan FFQ yang dimana berdasarkan latar belakang tersebut harapannya yaitu literatur review ini dapat menjadi pedoman dalam eh, pendalaman ilmu mengenai kuesioner SQ, FFQ, dan FFQ. Kemudian untuk validitas dari SQFFQ sendiri, untuk proses validasinya ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen ini dapat menghasilkan data yang valid dan reliable, sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam penelitian gizi, evaluasi diet, maupun perumusan intervensi kesehatan yang tepat sasaran. Kemudian untuk metode SQFFQ ini juga dianggap valid ketika instrumen ini tuh mampu mengukur secara tepat variabel yang dimaksud, yaitu asupan dan variasi dari konsumsi pangan tersebut. Dengan kata lain, SQFFQ ini dapat dikatakan valid ketika hasil pengukurannya benar-benar mencerminkan jumlah dan keragaman makanan yang dikonsumsi oleh responden. Nah, kemudian di sini ada tabel analisis dari validitas dan reliabilitas metode SQFFQ yang saya dapatkan dari salah satu jurnal penelitian, yang dimana dapat disimpulkan bahwasannya sebagian besar item dari kuesioner SQFFQ ini dinyatakan valid, tapi terdapat beberapa item yang tidak valid karena mungkin jarang atau bahkan tidak pernah dikonsumsi oleh responden, sehingga data yang timbul atau data yang muncul itu menjadi homogen. Kemudian dari hasil perhitungan Cronbach alpha dapat disimpulkan bahwa reliabilitas dari instrumen SQFFQ ini secara keseluruhan itu sudah cukup baik. Nah, berikut merupakan perbandingan dari SQFFQ dengan instrumen yang lainnya. Yang pertama, ini dengan Estimate Food Record atau EFR. Secara umum, SQFFQ ini menghasilkan estimasi asupan buah sayur dan mikronutrien yang lebih tinggi daripada EFR karena SQFFQ ini dapat merekam pola konsumsi selama 1 bulan, sedangkan EFR ini hanya menggambarkan rata-rata konsumsi dalam 1 hari. Dan dari hasil uji korelasinya juga ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara metode SQFFQ dan FFQ. Sorry, sorry. Bentar. Dari hasil uji korelasinya ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara metode SQFFQ dan EFR, yang dimana nilai korelasi ini menunjukkan bahwasannya meskipun SQFFQ itu cenderung menghasilkan estimasi yang lebih besar, tapi hasil pengukuran tersebut tetap sebanding dengan pengukuran yang dihasilkan oleh Estimate Food Record, sehingga SQFFQ juga dapat dikatakan valid sebagai instrumen penilaian konsumsi pangan. Kemudian yang kedua dibandingkan dengan metode 24-hour dietary recall, yang dimana juga disebutkan dalam jurnal karya Silva et al. Tahun 2020 bahwa metode SQFFQ ini memiliki validitas relatif yang dapat diterima pada tingkat individu, khususnya untuk menilai asupan asupan mikronutrien. Yang dimana dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwasannya SQFFQ ini berisi 75 item makanan dibandingkan dengan 24-hour dietary recall selama 3 hari dilakukan oleh pewawancara terlatih dengan pengetahuan gizi yang hasilnya itu menunjukkan bahwasannya meskipun terdapat variasi, SQFFQ ini tetap mampu memberikan gambaran asupan mikronutrien secara memadai. Kemudian di sini ada validitas dari FFQ yang dimana FFQ ini merupakan Food Frequency Questionnaire yang digunakan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi jenis makanan yang dikonsumsi responden. Dan berdasarkan penelitian dari Cheng et al. Tahun 2020, metode FFQ ini juga terbukti memiliki validitas yang cukup baik sebagai instrumen untuk menilai konsumsi pangan. Dan reliabilitas dari FFQ ini diuji melalui pengisian kuesioner sebanyak 2 kali dalam selang waktu 2 minggu, yang dimana hasilnya itu juga menunjukkan konsistensi yang memadai. Dengan demikian, dapat disimpulkan juga bahwasannya metode FFQ ini juga dapat dinyatakan valid dan reliable serta layak digunakan sebagai instrumen penilaian konsumsi pangan. Kemudian di sini ada perbandingan FFQ dengan instrumen lain, yang dimana berdasarkan penelitian Cheng et al. 2025, metode FFQ ini menghasilkan median asupan pangan dan zat gizi yang umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan 3-day 24-hour dietary recall. Sebanyak 37,5% kelompok pangan dan 54,2% zat gizi menunjukkan perbedaan yang signifikan, dengan kecenderungan nilai FFQ ini lebih besar dibanding 3-day 24-hour dietary recall. Dan uji korelasi peringkatnya atau HCC-nya juga menunjukkan validitas yang cukup baik, yaitu
di rentang 0,41 sampai 0,72 untuk kelompok pangan dan 0,40 sampai 0,70 untuk kelompok zat gizi. Serta dalam analisis Blend-Altman juga memperlihatkan sebagian besar data berada dalam batas kesepakatan 95% yang dimana menunjukkan juga adanya kesesuaian yang dapat diterima antara kedua metode, yaitu metode FFQ dan metode 3-day 24-hour dietary recall. Kemudian FFQ juga unggul dalam menangkap pola konsumsi jangka panjang sehingga representatif untuk menilai kebiasaan diet secara keseluruhan pada populasi. Namun sebaliknya, pada metode 3-day 24-hour dietary recall ini juga lebih detail dan objektif dalam mencatat asupan aktual karena tidak bergantung pada daya ingat responden. Tetapi keterbatasannya yaitu mencerminkan asupan jangka pendek yang kurang mampu menggambarkan variasi makanan musiman atau jarang dikonsumsi. Kemudian dari hasil korelasinya juga di antara dua metode ini itu berada pada kisaran 0,40 sampai 0,70 yang membuktikan bahwasannya FFQ ini cukup valid ketika dibandingkan dengan metode 3-day 24 hours data recall, yang dimana juga menunjukkan bahwa FFQ ini dapat diandalkan sebagai instrumen praktis dalam studi epidemiologi gizi berskala besar. Nah, untuk penutupnya yaitu kesimpulannya dari metode SQ, FFQ, dan FFQ ini sama-sama terbukti memiliki validitas dan reliabilitas yang dapat diterima sehingga layak digunakan sebagai instrumen penilaian konsumsi pangan. Yang dimana SQ, FFQ ini dinilai cukup akurat dalam menggambarkan asupan gizi serta keragaman pangan terutama untuk kelompok makanan yang sering dikonsumsi. Kedua metode ini, baik metode SQFFQ dan FFQ ini, relatif mudah diaplikasikan dalam penelitian epidemiologi gizi berskala besar karena lebih efisien dari sisi biaya, tenaga, dan waktu jika dibandingkan dengan metode pencatatan detail seperti Weighted Food Record. Dan dengan demikian, baik metode SQFFQ dan FFQ dapat digunakan untuk menggambarkan pola makan dan status gizi populasi, asal hasil interpretasi memperhatikan kelebihan serta keterbatasan masing-masing metodenya. Dan untuk sarannya sendiri, yang pertama, pemilihan metode penilaian konsumsi pangan sebaiknya disesuaikan dengan tujuan penelitian, karakteristik responden, serta sumber daya yang tersedia. Dan sebelum digunakan, instrumen itu juga perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada populasi sasaran karena perbedaan budaya, kebiasaan makan, lokasi, dan waktu yang dapat mempengaruhi hasil dari metode yang digunakan. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan pada literatur review kali ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi literatur review, validitas dan reliabilitas metode kuesioner SQ, SQFFQ dan FFQ. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.